Udah kelihatan belum Mas? Kita bahas lagu dulu deh. Tiga. Ini masih kegedean enggak? Coba ganti. Masih kegedean kah? Baru banget. Main ini gambar kah? Jangan. Ada ngecek, alhamdulillah aman. Kita lanjut lagi ke play konsolnya. Ini ada yang udah buka play konsol kalian masing-masing nggak? Ada yang udah daftar kah? Atau kayak gimana? Kita nggak dulu nih biar mungkin kita bisa bareng-bareng. Kita lihat. 30 detik. Aku deh ya, mungkin nanti kalau kalian coba daftar kalian bisa lihat di dulu. Langsung aja di sini yang pertama cara aplikasi itu adalah oh ya itu kalau kalian login tampilan pertama itu dari bagian sini ini hilang soalnya belum ada kita kalau ngambil kali itu kalau ada tampilan untuk aplikasi di sini kalian tinggal klik aja langsung ini juga bisa langsung aja. Gue udah siapin catatan di sini dan gue source mungkin biar enak gue enak itu versi mungkin kayak gini juga. Ini udah siap catatan juga nih mungkin itu ada prosesi polisinya, terus untuk aplikasi gue nanti nama aplikasinya deskripsi terus ini tuh gak bisa gue kasih lihat karena itu isinya email sama password untuk dari Google Play Console itu nyobain fitur yang gue batasin pakai login dulu kayak gitu, nanti gue jelasin lanjut itu tahu yang kedua itu ini adalah deskripsi dari service yang gue pakai nanti. Ini khusus aplikasi gue doang karena aplikasi gue itu pakai namanya program service sama accessibility service. Berarti ini lebih salah gitu. Langsung aja di sini yang pertama nama aplikasinya kalian isi sesuai nama aplikasi kalian masing-masing. Terus pertanyaannya lanjut ini aplikasi atau game lagi, terus apakah itu gratis
kayak gratis. Kalau gua kecepatan tolong langsung bilang aja ya. Soalnya tuh kayak ngejawab pertanyaan beda-beda gitu, jadi sesuai kesulitannya ini aturan aturan yang nanti itu diterapkan di berbagai misalkan langsung kita klik yang buat aplikasi dan nanti dia bakal balik sendiri itu dashboard. Kalau kalian balik lagi bakal tertulis dan dashboard itu kalian ngatur otomatis kalian tinggal selesai. Kalau kalian udah selesai semuanya itu otomatis itu langsung kayak gitu. Nah untuk pengujian internal ini kita nanti aja karena itu penting, nanti kita langsung ke listingan aplikasinya aja. Ini ada beberapa list gitu. Ini kita isi bareng-bareng. Pertama kita langsung masukin link untuk sesi tulis buka sesi 6 kemarin udah gue bikin videonya, jadi gue nggak bakal bikin gimana caranya bikin sesi seperti ada. Jadi kalau nggak bikin yang didapat itu paling tuh ini tinggal di copy paste aja ke klik simpan. Kalau udah kayak gini artinya udah disimpan, kalian kliknya yang dashboard aja, jangan yang ini atau ini. Ini udah kecoret artinya udah selesai. Lanjut ke nah ini lumayan penting juga sama yang lumayan beresiko juga nih. Jadi yang namanya akses aplikasi itu kebagi menjadi dua. Yang pertama itu semua fungsi di aplikasi kalian itu tersedia langsung pas kalian download tanpa adanya pembatasan akses. Lalu yang kedua itu semua atau beberapa fungsi di aplikasi kalian itu dibatasinya biar bisa ngebuka itu harus melakukan satu. Karena gua ada aplikasi, ada fungsi yang dibatasin, jadi aplikasi gue itu auto clicker yang membatasin fungsi ada namanya cloud gitu. Jadi untuk upload ke database makanya kita harus dulu termasuk ke akses yang dibatasi. Jadi gue bakal pilih yang ini. Jadi langsung aja kita harus ngasih petunjuk juga, jadi jangan lupa kalian petunjuk itu buat ngasih tahu Google gimana cara ngakses fungsi yang dibatasi. Nah ini yang tadi gue bilang nih, jadi gue bikin sini itu harus pakai email buat ngasih tahu gimana caranya login ke aplikasi gua, tapi email itu dari kita juga. Jadi kalau kalian belum nggak isi, kalian mungkin aplikasinya itu bakal ditolak langsung gitu. Ini karena ini sensitif ya, ini gua pause dulu. Ini gua isi dulu. Nah, pokoknya kalau udah kita isi semua sama yang di atasnya, kita langsung aja klik yang tambahkan gitu. Yaitu langsung klik simpan lagi. Penyesuaian juga untuk aplikasi kalian ada akses yang dibatasi. Nah ini kalian bisa baru lagi, jadi satu fungsi yang dibatasin, satu petunjuk kayak gitu. Lalu lagi ke kalau kita masuk ke iklan, kita juga sama aplikasi yang satu lagi, karena aplikasi gua nggak ada iklannya, langsung aja gua biasanya kali-kali ya kita ada menu yang harus diisi lagi.
Sekarang kita kurang penjelasan kurang jelaskan tentang apalagi kalian bisa nanya gitu jadi lebih terarah gitu. Lagunya masih pertengahan kan? Aduh ini zoom juga kali ini bener ya. Ini deh ya. Kalau masih pertengahan bilang aja. Kita lanjut lagi ke bagian wrapping konten, dimana kalian bakal ditanyain lumayan banyak untuk aplikasi kalian itu nerima rating. Ratingnya maksudnya kalau kalian pernah lihat TV itu biasa ada tuh kayak terus itu R buat remaja, terus remaja dengan pengawasan gitu. Nah ini mirip sama gitu. Kita langsung aja mulai. Ini kalian juga harus benar-benar jujur, jadi nggak ada kebohongan karena soalnya ini tetap ya. Kalau di Facebook itu kalau kalian di Android dan Facebook benar-benar banyak banget, jangan buat dari langsung ke Google Play Console-nya sampai yang jual jasa nih. Kalau kalian udah daftar Google Play Console itu kalian bisa jualan jasa kalian, itu harganya sekitar 200 sampai 300 untuk uploading aplikasi orang lain gitu. Itu banyak banget yang mau dan sedikit banget yang jual jasanya karena lumayan susah untuk nguploadnya sendiri gitu. Jadi harus benar-benar ketat gitu ya, mulai dari aplikasi kalian. Kalau misalnya aplikasi kalian itu ada service yang ya sensitif gitu, itu kalian harus benar-benar jujur ke Google Play Console kayak gitu. Langsung masuk aja di sini lanjut lagi alamat email ini bakal digunakan untuk mengirim ratingnya. Jadi masukin aja sesuai sama Google Play Console kalian. Tentunya semua jenis aplikasi, karena aplikasi gue itu nggak termasuk sosial kayak WA, Instagram dan lain-lain, atau masuk ke tujuan itu nggak juga. Jadi gue pilih yang ini. Kita checklist lagi. Kalau kalian mau baca tinggal bisa sendiri, lalu klik berikutnya. Terus apakah aplikasi ini terkait misalnya bisa baca sendiri di sini ya. Juga apakah berbagi konten pengguna, bisa, karena gue nanti juga bakal bisa bagian konfig gitu aplikasinya. Jadi konfigurasi dari autoclicker itu bisa digabung, jadi gue pilih yang ya konten kebiasaannya tidak mengizinkan untuk berbagi secara publik juga juga perasaan enggak juga. Terus sudah bisa dilaporin, ada cek juga, dan ada pembatasan interaksi. Ini juga konten aplikasi itu juga bukan bagian dari aturan, jadi juga pilih gitu, dan tidak ada promosi atau penjualan produk. Berat dan digital dengan word, nah ada juga terus This meeting is being itu bang mulai tapi
menurut gue lumayan worth it. Nanti selain cerita yang kita bisa ngejual jasa tadi, gue ada cerita menarik lainnya. Benar, ya worth it banget, tapi resikonya lumayan gede. Iris dari worth it. Ya, gampang kok, ini markir 24 jam di Alpha juga dapat ya. Terus kita ngangkat ke tadi target audience kita. Ini lebih ke apa namanya, feedback tuh Google Play Console juga. Jadi kalian nanti kalau misalnya 19 tahun ke atas pilih yang ini itu nggak terlalu berpengaruh. 18 tahun ke atas terus batasin enggak, terus ya apa. Gitu dan apa sih nyoba ikut baru itu kemarin tuh. Lumayan kalau dapat jaket sama LS itu bisa dijual lagi tuh. Masih direkam. Langsung aja tuh sih bisa. Ini ada TV beneran. Hah? TV radio cepet lah ini. Lanjut lagi ke keamanan datanya. Apakah datanya ada yang di-collect atau yang dikumpulin? Karena gua nggak salah satu jenis pengguna data, jadi karena gua nggak ada di sini, gue pilihnya yang tidak. Kalau pilih tidak ini bakal langsung selesai, tapi kalau pilih dia kalian bakal ditanyain semuanya gitu. Kita tidak ini mana nih, oh ini tidak gitu. Kita langsung selesai gitu. Terus kalau kalian ada yang tiba-tiba simpannya hilang nih, ya langsung klik yang simpan aja. Balik lagi ke dashboard, lalu ke aplikasi pemerintah. Itu salahnya bukan aplikasi pemerintah, jadi kita lanjut lagi ke selanjutnya. Ini cocok untuk yang aplikasinya ada fitur keuangan, kalian baca baik-baik. Buat yang gue lihat banyak banget tuh di problem statement ada yang keluar masuknya duit dan lain-lainnya kayak gitu, tuh kalian bisa baca dan sesuai aja. Karena gue bukan aplikasi orang lain, jadi gue langsung aja paling bawah tutupnya. Simpan lagi, kita balik ke dashboard lagi. Nah, ini ada tiba-tiba 2 pertanyaan yang belum perhatian karena tadi kita bukan keuangan. Ini ada beberapa lagi yang bisa aja kita aplikasi ini menggunakan iklan, karena kita nggak menggunakan iklan sama sekali, pastinya kita nggak gunakan namanya ID iklan. Tapi kalian juga baru nih, gue juga belum tahu nanti kalian kalau dapet tekanan kayak gini dan kalian kalau mau pasang iklan di aplikasi kalian bisa cari tahu dan gimana. Gemini lebih akurat lah karena kan dia satu perusahaan juga sama juga gitu. Kalian juga mungkin ada aplikasi yang fitness juga gue lihat siapa, jadi gue lupa cari karena gue bukan aplikasi kesehatan, jadi gue langsung cari yang paling bawah. Udah nggak ada lagi, kita balik lagi ke dashboard. Nah setelah isi semua ini kita langsung lanjut ke aplikasinya lagi. Ini bakal gue aplikasinya kategorinya itu alat, terus teksnya untuk kita mudahin aplikasi kita dicari sama orang. Kayak apa di Shopee aja lah, kalau kalian pernah jualan mungkin jualan bersama. Ini adalah
dengan Playstore. Jadi ini bakal ditampilin ke pengguna begitu. Jadi kalau misalnya ada yang mau ngasih feedback, ada yang mau ke sana, kalian dihubungannya lewat sini. Ini bakal gue sampaikan ini karena ya agak sensitif mungkin karena dilihat banyak orang, dilihat bukan orang gitu, tiba-tiba disalahgunakan dan tahu. Jadi gue itu sampai ini gimana gitu. Mungkin masyarakat eksternal. Jadi mungkin nanti kadang kalau misalnya kita lagi beruntung aplikasi kita itu bakal dipasarin sama Google Play-nya itu sendiri di luar Play Store-nya gitu. Ini langsung saja dan balik lagi ini udah setelah itu yang lumayan banyaknya lanjut ke listingannya. Ini yang kemarin kita udah siapin. Yang pertama aplikasinya, deskripsi singkatnya, copy paste karena kita udah salah deskripsi yang ada tinggal copy paste. Ini visualnya juga kita tambahin lagi dulu. Oke, karena ini udah mau selesai kita tutup dulu deh biar lagi upload icon aplikasi kita. Gue udah siapin di file ini gue udah siapin deh. Yang pertama gue bakal ngasih tips dulu untuk yang image-nya biasanya gak cocok misalnya kayak gini kan diperluin 512 kali 512 pixel, sedangkan di sini 1080 dikali 1080. Tapi gimana caranya kalian nge-reset? Bisa langsung aja cari di sini reset image, terus pilih yang paling atas. Nanti tinggal deh atau kalian resize terus ini 512. Ini juga otomatis 512. Rasio aspek rasio ini dikunci. Kalau kalian nggak dikunci ini nggak otomatis juga gitu. Jadi nggak kotak lah gambar kalau kalian nggak dikunci gitu. Sangat berproses image dan download udah selesai. Karena gue udah download, jadi gue nggak bakal download lagi. Nah kembali ke juga. Upload yang udah dibuka. Aduh, harus 512. Sorry banget ini 500 kalau 500 nggak jadinya resize. Ya download, kita upload, terus kita upload ke nah kalau udah kita klik yang tanda. Nah artinya udah berhasil. Ini kita simak kayak gini. Kalau ada saran mungkin gue lebih bingung juga. Ini gue seadanya. Kalau ada saran boleh masuk. Nah ini upload gambar fitur. Ini kalian ada yang tanya di bedanya gambar fitur maksudnya apa, terus nanti ada screenshot telepon juga. Nah bedanya gambar fitur adalah gambar yang dipanggil gini deh. Kalau kalian screenshot di HP itu biasa lebih ke trailer film, jadi yang ngegambarin gimana film itu berjalan dari menit 20 misalnya menit 40 apa kalau di aplikasi kalau kalian ada fitur ini ditampilkan. Tapi kalau misalnya gambar fitur itu adalah gambar poster dari aplikasi kalian, jadi kalian kayak ngejual nilai dari aplikasi kalian itu apa di sini taruh gitu. Aja tambah aset gue bikin udah siapin. Oke, lagi tidak bisa 2024 kali 500. Aduh ini ada yang salah nih. Ini udah siapin untuk gambar fotografi banget karena nyata udah 500. Oke mantap ya, udah gue pakai gambar ini. Jadi 24 kali 500. Dikunci dulu.
dulu kita klik dulu, setelah itu kita refresh image-nya dan kita download. Udah baru kita tambahin fiturnya. Kita langsung klik yang tambah. Nah ini kayak gitu nanti hapus tracknya. Sebenarnya gua nggak kayak gini ya, gua udah buat sebenarnya nanti aja lah, untuk sebentar aja. Nah setelah itu kita bakal nambahin screenshot di telepon. Gue udah nyiapin juga 4 gambar, kita upload semuanya. Bedanya ini sama ini apa, sebenarnya hampir sama aja, cuma kalau ini buat yang ngakses aplikasi kita Play Store-nya itu di ponsel, tapi kalau ini di tablet. Udah segitu aja sih, tablet 7 inci, tablet 4 inci lagi bisa kita pakai yang sama aja. Kalau misalnya awal-awal juga itu ya nggak terlalu gimana ya, kalau kalian mau serius kalian bisa sesuaiin aja dimensi tabletnya gitu. Karena ini udah nggak ada yang diisi lagi, yang wajib diisi itu yang ada kandang bintang gitu. Langsung kita simpan. Ya udah, kita balik lagi ke dashboard. Ya udah selesai. Sebenarnya cukup sesimpel ini, tapi gue mau lanjut sedikit untuk ngasih kata gue. Jadi di Google Play ini tolong diperhatiin mungkin ya, soalnya lumayan. Jadi di Google Play itu kebagi menjadi 2 tahap sebelum produksi, sebelum aplikasi kalian bisa di itu kreator bisa juga kan, tapi nggak bisa guys. Shopee nggak bisa, wallet Indonesia belum ada yang mendukung buat bayar ke Play Ponsel gitu. Kita balik lagi, jadi ada 2 tahap. Yang pertama itu tahap pengujian internal, dan yang kedua itu pengujian tertutup. Ini opsional, jadi gue nggak bakal jelasin lebih lanjut, tapi gue bakal jelasin yang bagian ininya, pengujian tertutup. Jadi di pengujian tertutup ini kalian itu bakal buka akses produksi untuk email yang nanti kalian masukin. Jadi email yang kalian masukin ini cuma email itu aja yang bisa ngedownload aplikasi kalian. Nanti bakal bisa share linknya, diarahin ke Play Store kayak gitu, tapi belum bisa dicari. Nah kalian itu harus nyiapin 12 penguji dengan 12 email berbeda. Jadi nanti 12 penguji dengan 12 email berbeda itu akan download aplikasi kalian selama 14 hari, dan itu minimal dibukanya sekali doang. Jadi setelah itu nanti intinya jangan pernah di uninstall 12 penguji itu. Kalau dulu gua nge-upload aplikasi Reps Counter yang dulu itu, gue minta tolong untuk teman-teman gua, terus saudara-saudara gue juga, sama HP lain lah yang di keluarga gua, sama terakhir di bagian grup member GDG yang dulu. Itu kalau kalian jadi member GDG dulu itu, gue sebenarnya pernah ngajuin produksi kayak gini minta tolong, tapi ya nggak ada yang dari grup member gitu. Jadi langsung aja, yang pertama kita bakal pilih negara dan wilayahnya. Gue bakal contohin gimana caranya pengujian tertutup untuk 12 penguji gitu. Kita pilih negara, langsung tambahkan negara biar gampang, tambahkan aja langsung semuanya. Walaupun tiap negara itu biasanya kebijakannya beda-beda, tapi selagi aplikasi kalian nggak melanggar, harusnya itu aman-aman aja kayak gitu. Lalu pilih penguji gitu. Sebelum itu di sini gue mau ya relawan lah, kira-kira di sini ada yang mau coba aplikasi gue gak? Kalau mau kalian bisa langsung aja sekarang juga nih, tolong email kalian lah kayak gitu, email kalian cantumin di sini. Di sini ada yang mau nyoba sekarang kira-kira? Gak ada, terus auto clicker gak ada kan? Ya udah mau, nggak boleh langsung lanjut aja gitu sebentar.
Oke, gue lanjut dulu aja. Ini gue bakal tes pakai email kedua gue. Ini adalah alamat URL yang nanti untuk masuk ke aplikasi. Biasanya kalian sudah masukin di formnya kayak gitu nanti, jadi biar gampang aja gitu. Tapi karena ini tidak wajib, kita langsung lanjut aja. Klik yang simpan. Kita langsung balik lagi ya, kita langsung ngebuat tulis baru. Ini dimana kita mau upload file ID yang udah kita siapin di sesi 6 tadi kayak gitu, langsung upload di sini. Jadi kalian yang lupa mungkin itu kalian masuk ke project kalian masing-masing, terus ke app, lalu ke release. Nah, ini biasanya file ID kalian di sini kalau kalian nggak pindah-pindahin. Langsung aja. Jadi sambil nungguin kita bisa bikin catatan tulisnya, ini opsional. Kalau kalian mau isi aja, kalau nggak usah kan cuma buat kasih tahu ke, biasanya dipakai untuk update nanti, jadi ngasih tahu apa yang baru gitu di aplikasi kalian untuk versi kedua kayak gitu. Oke, tunggu aja. Cara musik bisa nanti kan? Oke, ini udah. Oh iya, gue punya catatan sedikit. Jadi nanti di app setelah kalian nge-upload app bundle kalian ini atau di kalian, itu Google Play Console akan langsung ngedetect semua file dari file ID kalian atau ngedetect semua file yang under video kalian. Jadi nanti ketahuan tuh kalau misalnya kalian bohong tadi pas ngisi kuesioner, kalian bohong ngisi fitur kalian, itu bakal langsung ketahuan dan langsung ditutup atau di cancel aplikasi kalian saat itu juga. Tapi karena gue tadi nggak ada bohong sama sekali, jadi gue bisa lanjut lagi. Tapi biasanya nanti setelah ini ada izin khusus di aplikasi gue yang gue upload ini. Kalau kalian nggak punya izin khusus, biasanya bisa langsung di share linknya, lalu kalian bisa langsung download gitu. Nah, ini biasa ada warning kayak gini atau error. Jadi aplikasi kita tuh belum deklarasiin izin aplikasi sensitif, salah satunya aksesibilitas sama foreground service kayak gitu. Kita langsung aja kalau misalnya ada error kayak gini langsung buka ini buatnya bener nih. Nah, langsung ditanya ini, kalian langsung sesuaiin aja sama aplikasi kalian. Gue peringetin lagi kalau misalnya kalian harus benar-benar isi yang baik-baik, karena jangan ada niat jahat sama sekali lah untuk mengupload aplikasi kalian, untuk misalnya untuk ambil data penting user kalian lah atau yang lain, itu bakal langsung ketahuan. Dan di ini di Facebook itu terkenal susahnya karena ujungnya karena ada yang bohong lah, ada yang apa gitu. Data sensitif juga, jangan data sensitif. Dan ini adalah video, kita disuruh bikin video gimana aplikasi kita, ini khusus aplikasi gua, gimana aplikasi gua itu menggunakan yang namanya service aksesibilitas kayak gitu. Karena gua udah siap, jadi gua udah bisa langsung isi bagian sini kayak gini. Nah, ini akses service ini, gua bakal langsung taruh nih di sini. Dan saya mengatakan bahwa video ini sudah memenuhi syaratan sebagai pengungkapan yang jelas. Kalau kalian bingung gimana bikin alur videonya biar Google Play terima, itu kalian bisa tanya Gmail, karena ini gue juga masukin ke Gmail juga. Kalau misalnya aplikasi gue udah video gue ini udah menemukan gitu. Ini kita klik yang simpan. Oh ya, untuk link video ini tuh bisa gue saranin drive Google aja biar gampang. Atau kalian juga bisa pakai YouTube kayak gitu. Oke, kita balik lagi ke penjelasannya. Ini bisa satu error. Ada yang namanya gue pakai tuh foreground service specialist. Jadi ini service yang bisa ngebaca layar gitu, tapi gue nggak ngambil data apa-apa. Jadi gue nggak tahu buat apa juga. Jadi gue nggak perlu. Sebenarnya bisa, tapi karena ini di upload ke Play Store. Jadi kalau kita misalnya
layar ini bakal direkam itu bakal ketahuan pas kita ngupload file LB tadi gitu. Kita masukin lagi untuk di sini kita juga bakal jelasin nih kenapa harus pakai servis ini, karena servis ini tuh benar-benar sensitif banget. Gue jelasin, gue udah tinggal pas karena gue udah jelasin maka tadi di grup udah saling sedikit itu gue suruh kalian siapin buat tes ini kayak gitu. Balik lagi ke tinggal rilisnya. Nah ini udah untuk peringatan ini warning kayak biasa kalau di Android Studio kayak kuning doang, jadi nggak terlalu hitam, jadi masih bisa di upload. Jadi kita lanjut aja, kita langsung ke yang sini. Setelah simpan ini LIB kita itu bakal ditinjau lebih lanjut, kita kirim dulu semua ini. Nah ini tuh lumayan lama, bener-bener 14 menit. Habis itu ini untuk permasalahan umumnya, untuk yang kecil-kecil doang. Kalau misalnya yang gede-gede itu waktunya bisa 1 sampai 7 hari. Jadi gue nggak mungkin ya nungguin di sini, bisa belajar aja sini. Kalau kalian udah sampai sini, udah akhirnya kalian tinggal nunggu requestan publikasi kalian lagi ditinjau nih, terus kalian tambahin email sampai 12 dan 12 pengunjung itu atau 12 email itu download aplikasi kalian selama 14 hari dengan minimal pembukaan 1 kali. Oke, mungkin udah sih kayak gini aja sebenarnya sesi kali ini. Jadi kita benar-benar tinggal nunggu dan nambahin email aja mau download aplikasi. Jadi udah sesi kali ini selesai. Kita balik lagi ke OTP-nya. Besar ini dulu. Udah hari ini gampang nyari. Terus lagi ini. Seperti yang tadi udah gue jelasin, itu ada yang pengujian tertutup, itu tahap awalnya tadi. Oke, ini salah, sorry, harusnya pengujian internal sama pengujian tertutup. Itu gue jelasin tadi, pengujian internal itu opsional, kalian bisa langsung ke pengujian tertutupnya dengan 12 user dengan 12 email berbeda selama 14 hari dengan minimal 1 kali pembukaan kayak gitu. Oke, sebenarnya ini adalah sesi kalian mencoba, tapi karena tadi ada kita dengan juga belum ada yang jawab, ada yang mencoba lagi, kita langsung lanjut aja lagi ke sesi berikutnya. Udah selesai kita tadi itu sebentar mungkin ya, kita tadi udah ngisi-ngisi listingan, ngisi-ngisi questionnaire, ngisi-ngisi icon aplikasinya, screenshotnya juga, pokoknya banyak lah, kalian bisa lihat sendiri nanti di replay. Jadi mungkin gua harap dalam 2 minggu atau 3 minggu ke depan itu ada aplikasi dari Android yang diupload yang berhasil diupload ke Play Store. Gue lupa tadi di WA itu gue udah ngomong atau belum, gue mau cerita sedikit. Jadi setelah kalian sekarang gitu di Play konsol kalian bisa langsung join Facebooknya Android Developer Indonesia. Itu kalian bisa langsung jualin jasa kalian buat ngupload APK-nya, upload kalian app dari orang-orang yang mau beli jasa kalian. Kalian bisa jasa 200, menurut gue itu lumayan banyak ya, mau karena gue liat komennya ada 4-5 orang tiap postingan ada terus jual jasa begitu. Nah tapi resikonya adalah kalian harus benar-benar bikin perjanjian tertulis. Jadi kalau aplikasi ini ada apa-apa, dia tuh mau tanggung jawab, karena jadi karena Google Play Console ini itu pakai KTP kalian. Jadi kalau misalnya aplikasinya ada kenapa-napa itu ya yang ditanggungnya itu ke KTP kalian.